Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai para pendengar setia Radio Nina Bayan dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Tami di Radio Sekolah Perempuan Nina Bayan di frekuensi 107,7 MHz. Pada pagi hari ini selama 60 menit ke depan kita akan mendengarkan talk show dengan beberapa narasumber tentunya ya. Nah, adapun topik kita pada pagi hari ini adalah bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, bebas dari stigma, akses terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih sangat tinggi. Masyarakat masih menganggap bahwa penyandang disabilitas menjadi beban dan bahkan banyak keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya karena malu dan dianggap aib. Ada pula di antara mereka yang karena tekanan masyarakat dan ketidaktahuan anggota keluarganya dan ketidaktersediaan pelayanan, penyandang disabilitas mental dipasung dan hidup dalam situasi tidak manusiawi. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat tidak pernah menyampaikan kepentingannya sehingga pemerintah kadang tidak menganggap ada keberadaan mereka. Padahal tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ya, baik para pendengar setia Radio Nina Bayan dimanapun Anda berada. Adapun talk show kita kali ini merupakan kampanye bersama antara Kapal Perempuan, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, dan didukung oleh International Foundation for Electoral System atau IFES. Oke, baik pendengar radio setia Nina Bayan, kita langsung saja kepada narasumber pertama yaitu Ibu Ririn Hayudiani. Bagaimana kabar Ibu Ririn Hayudiani? Baik, ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, langsung saja kepada pertanyaan pertama saya, Ibu Ririn Hayudiani. Telah kita ketahui bersama bahwa LPSDM bekerja sama dengan Kapal Perempuan telah melakukan pendataan menggunakan metode PRA yang partisipatif dengan perspektif JETSI dan menemukan sejumlah angka penyandang disabilitas sangat banyak di setiap dusunnya. Nah, dapat diceritakan sedikit saja tentang apa itu pendataan PRA yang pertama, kemudian apakah sudah ada program pemerintah terkait dengan sejumlah angka penyandang disabilitas yang ditemukan pada proses pendataan tersebut. Terima kasih Mbak Ririn, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya para pendengar Nina Bayan. Ya, saya langsung saja ya, karena memang ini waktu juga. Pendataan partisipatif yang dilakukan oleh LPSDM bekerjasama dengan Institut Kapal Perempuan di dalam program inklusi ini adalah salah satu metode pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi gitu tentang keadaan desa. Pendataan ini juga mengenai berbagai informasi tentang batas desa, sumber daya, sebaran penduduk, fasilitas publik, dan juga yang lainnya. Selain itu juga memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang muncul sebagai dampak pandemi COVID-19, di mana situasi kelompok juga mengalami eksklusi sosial gitu ya, eksklusi sosial dan kemiskinan, terutama feminisasi kemiskinan. Feminisasi kemiskinan itu yaitu kemiskinan yang berwajah perempuan. Seperti apa gitu. Nah, di pendataan inilah kita juga mengumpulkan berbagai isu-isu gender, disabilitas dan inklusi sosial, yaitu masalah-masalah kemiskinan secara khusus yang dialami oleh perempuan karena relasi kuasa yang berbasis gender, disabilitas, dan juga kelompok lainnya pada masa pandemik maupun pada masa pemulihan.
Selain itu, pendataan yang kami lakukan itu menggunakan beberapa alat kaji di dalam PRA yang kita kenalkan kepada masyarakat, yang dilakukan selama 4 hari ya di Desa Sesait, ternyata memberikan gambaran kepada kita semuanya gitu. Alat yang kami gunakan adalah aktivitas harian, mengetahui aktivitas seluruh masyarakat yang terjadi di desa, baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dari representasi seluruh keluarga yang ada di Sesait dengan pendekatan GETSI tadi. Terus kemudian juga alat yang namanya ranking sosial ekonomi untuk memetakan kondisi sosial ekonominya, sehingga kita bisa menentukan kriteria menurut masyarakat secara partisipatif, sehingga mereka apakah mereka tergolong pada kategori miskin, sedang, kaya. Nah, ini rujukannya untuk menjadi acuan sebagai benar nggak sih keluarga itu menerima manfaat pembangunan melalui program-program perlindungan sosial, karena selama ini datanya juga masih kacau ya, dan itu kita temukan di dalam pendataan. Yang berikutnya adalah pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif itu adalah memetakan berbagai rumah tangga yang dengan kategori sosek tadi itu dipetakan setiap rumah kondisinya kayak apa, isu-isu gender yang dialami seperti apa, sehingga kita mempunyai gambaran di setiap rumah terjadi persoalan apa saja. Nah, dari situlah kemudian karena kita melibatkan di dalam proses pendataannya, melibatkan seluruh stakeholder perwakilan dari masyarakat, baik itu kelompok perempuan, disabilitas, lansia, dan yang penting itu adalah dari unsur pemerintah desa dan juga Kawil, yang kemudian kita menemukan di Desa Sesait itu ada sebanyak 115 ya, yang sementara ini belum seluruhnya, dan kemudian hampir di setiap dusun, itu ada disabilitas. Nah, kemudian kami juga perdalam, ditanyakan sudah menerima bantuan program apa saja. Nah, rata-rata ya ada yang menyebut menerima, ada yang tidak. Nah, ini yang perlu dicek kembali. Dan selain apa yang sudah kami lakukan, itu juga ada nanti pendalaman, proses pendalaman untuk menggali berbagai informasi melengkapi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan wawancara mendalamnya, FGD-nya, untuk menegaskan kembali data yang kemudian kita peroleh emang benar-benar, dan nanti hasil data ini kita publikasi di desa. Itu sementara. Oke. Ya, Mbak Ririn. Ya, saya biasanya manggilnya juga Mbak Ririn ya. Oke, lalu terkait dengan data disabilitas yang tadi sudah disebutkan ada kurang lebih 115 angka penyandang disabilitas yang ada di Desa Sesait. Nah, bagaimana nih harapan LPSDM sebagai lembaga yang memang mendampingi Desa Sesait? Bagaimana nih harapan LPSDM terhadap pemerintah atas pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut? Ya, terima kasih. Nanti mungkin bisa dicek kembali ya untuk kebijakan yang ada di KLU. Tetapi saya merujuk pada satu kebijakan dinas tingkat nasional yang berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas ya. Terus kemudian PP, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dari amanat undang-undang peraturan pemerintah sebenarnya semuanya sudah tergambarkan. Kewajiban apa? Pemerintah harus memenuhi hak-hak dan kewajibannya untuk perlindungan kepada disabilitas. Sebenarnya disabilitas itu apa sih, gitu kan? Masyarakat mungkin banyak yang tidak tahu. Dipahaminya bahwa disabilitas itu hanya tidak sempurna fisik misalnya, atau hanya tangannya saja gitu ya.
Tetapi sebenarnya penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Oleh karena itu, kelompok ini menjadi salah satu kelompok yang sering ditinggal. Padahal Indonesia sudah meratifikasi SDGs, dan SDGs juga menjadi salah satu indikator dalam capaian pembangunan. Maka kelompok ini tidak boleh ditinggal, gitu, karena mereka adalah juga bagian dari penerima pemanfaat pembangunan. Dan juga di dalam undang-undang tersebut juga dicantumkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas itu berdasarkan pada penghormatan terhadap martabat, otonomi tubuh, tanpa diskriminasi, ya, partisipasi penuh. Makanya kalau KLU saya pikir sudah melaksanakan, misalnya ada musrenbang perempuan, disabilitas, lansia, itu menjadi satu momen penting, ya. Kalau misalnya harapan LPSDM, ya itu harus terus dilaksanakan, gitu ya, bahkan sampai tingkat desa. Dan pemerintah pusat sampai desa harus dapat memastikan perlindungan penuh atas jaminan perlindungan sosialnya bagi penyandang disabilitas. Nah, dan sebenarnya dari hasil PRA pendataan yang dilakukan, masih banyak yang belum mendapat akses pada jaminan perlindungan sosial tersebut. Maka mereka belum mendapat sepenuhnya pemenuhan tentang hak-haknya, kayak gitu. Iya, tadi kita dengarkan ya bagaimana kemudian harapan LPSDM terhadap pemerintah atas pemenuhan hak disabilitas. Yang terakhir nih Mbak Ririn, bagaimana atau apa harapan LPSDM dan apa yang paling penting yang dilakukan untuk menghilangkan stigma penyandang disabilitas di masyarakat? Karena kita tahu sendiri masih banyak stigma negatif terhadap penyandang disabilitas yang kita lihat selama ini. Baik, kalau harapan LPSDM sebenarnya dengan program pendekatan inklusi saat ini udah wajib deh hukumnya, gitu ya. Kalau nggak dilakukan maka itu akan berdampak, gitu kan. Jadi harapannya untuk menghilangkan itu salah satunya adalah yang pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang berbagai kebijakan yang harus diketahui oleh seluruh pihak, gitu. Bukan hanya kelompok disabilitasnya, tetapi juga untuk masyarakat keseluruhan. Karena masyarakat supaya tidak memberikan stigma kepada kelompok tersebut. Dan yang kedua, bebas dari stigma dengan mengedukasi bahwa mereka penyandang disabilitas itu adalah untuk bebas tidak mengalami pelecehan, penghinaan, dan juga pelabelan negatif. Itu sudah terkait kondisi disabilitasnya, ya. Terus kemudian kelompok disabilitas tidak boleh ditinggal, karena mereka juga bagian dari pembangunan ini. Dan terakhir ini yang menjadi sangat penting menurut LPSDM adalah keragaman disabilitas itu berbeda-beda, ya. Jadi oleh karenanya mereka juga membutuhkan alat bantu dukungan yang mendukung aktivitasnya juga berbeda-beda. Jadi jangan dilakukan penyeragaman, gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitasnya. Pemerintah harus melakukan penyediaan fasilitas dukungan, program dan anggaran untuk pemberdayaan kelompok disabilitas. Itu menjadi kata kunci yang penting untuk pemerintah, saya pikir dari pusat sampai daerah bahkan sampai desa harus melakukan pendekatan programnya, anggarannya, dukungannya dengan perspektif GEPSI. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ririn, sangat luar biasa ya. Dengan 3 pertanyaan tadi kita sudah banyak mendapatkan cerita, harapan, kemudian
bagaimana masyarakat menghilangkan stigma-stigma negatif terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini khususnya. Terima kasih Mbak Ririn. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait bagaimana penyandang disabilitas